Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ahmad Bayhaqi selaku Lurah Tambora beserta staf jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Joko Susilo selaku Kasih Sektor Pemadam Kebakaran beserta para Satgas Pemadam Kebakaran, dan yang kami hormati Bapak Ibu warga dari Kelurahan Tamboran yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita marilah kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua sama-sama masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam kegiatan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Yang mudah-mudahan di hari kiamat kelak nanti kita semua mendapatkan syafaat hikmah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengingat waktu, jika saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara keempat teori, acara kelima praktek pemadaman menggunakan tradisional dan modern, acara keenam doa. Marilah kita mulai saja acara kita pada pagi hari ini dengan membacakan Bismillah. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketahuilah yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Ardiansah, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Tambora, Bapak Sada, Abu Kasipon, Bapak Kasatgas, Pak Maryanto, Ibu Neta selaku Pasiana, dan rekan-rekan dari Kelurahan BPP Topaya ASN Kelurahan Tambora. Yang saya banggakan juga pada rekan-rekan pemadam dari Kasih Pencegahan, dari Kasatgas Rawamalaka,
dari kasatgas di kecamatan Tambora lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berikut yang saya hormati juga Bapak RT di Kelurahan Tambora, Bapak Ibu RT, yang mohon maaf juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Berikut saya ini mewakili dari kasih sektor yang mohon maaf karena ada kepentingan dinas lainnya, jadi beliau tidak bisa hadir. Meningkat waktu, mohon izin Ibu Bapak agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan tujuan agar tercapainya peran serta dari masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan pemadaman kebakaran di wilayah Kelurahan Tambora. Agar apa? Agar kita bisa melatih diri kita sendiri dan mengedukasi teman-teman kita gimana sih cara pencegahan kebakaran, gimana sih cara penanggulangan dini kebakaran. Dan izin nanti ada teori dan ada prakteknya, mohon diperhatikan dan diikuti. Mudah-mudahan kita di wilayah Tambora dapat atau bisa menurunkan potensi-potensi dari yang bahaya-bahaya lainnya selain kebakaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Bayaki selaku Lurah Tambora. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati bersama Bapak Kasudin, Daftar Bul Karmat yang diwakili yang teman-teman dari kasih penanggulangan pencegahan, yang saya hormati rekan-rekan dari Kasubsektor Bul Karmat Tambora ya, yang harusnya tadi Pak Kepala Subsektornya hadir, Pak Joko, namun karena ada Pak Kasudin PLH ya, PLT Kasudin mau berkunjung ke kantor, maka Pak Joko tadi sudah sempat hadir di sini, balik lagi karena harus mendampingi Pak Kasudin. Jadi hari ini yang mendampingi teman-teman Kasatgas Bul Karmat yang ada di seluruh Kecamatan Tambora ya. Ini lengkap semua, ya, kompak mereka semua. Tepuk tangan buat teman-teman dari yang saya hormati Pak Kasatgas Pol PP juga ikut mendampingi kita di sini. Rekan ASN Kelurahan Pak Sada dan Bu ini juga ikut mendampingi ya, dan Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan ya, ada yang dari perangkat RW, ada perangkat RT, ada perangkat PPS juga ada siapa lagi, LMK juga ada, siapa lagi, ada belum kelihatan mas saya, siapa lagi, ada perangkat lain selain itu yang tadi saya sebutin, FKDM ada, kader ada, kayaknya sih ada kader juga, ada juga ya, kader juga ada ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama mari kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan umur panjang dan dapat bersama-sama berkumpul di sini. Kali ini dalam rangka kegiatan pelatihan ya Pak ya, pembentukan redkar dan juga ada pelatihan yang ada di sini. Pembentukan relawan pemadam kebakaran yang ada di Kelurahan Tambora. Kegiatan ini kalau saya lihat itu adalah kegiatan yang rutin saat ini dilaksanakan oleh teman-teman dari Damkar ya. Karena dari semenjak saya masih di Glodok gitu ya, itu juga sudah mulai pertama kali ya Pak Hermawan ya. Pertama kali saya itu tahun 2000 ini mulai kayak gini 2020 setelah pandemi.
Masa company ya, ini benar 2020-an ya, 2020-2021. Jadi memang kegiatan itu rutin kalau saya lihat dari tahun 2020-2021. Di Tambora sendiri juga rutin ya Pak Ardiansa ya. Tahun lalu di RW 6 dan RW 3 kalau nggak salah ya, RW 3 ya. Tahun lalu lagi di kelurahan juga ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi hampir tiap tahun kegiatan ini memang rutin dilaksanakan oleh teman-teman dari Gulkarmat atau pemadam kebakaran ya, dengan peserta yang digilir bergantian ya, supaya semua mendapatkan pemahaman yang sama ya terkait bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran ya. Jadi bukan hanya segelintir orang aja yang tahu, tapi kalau bisa nanti seluruh perangkat wilayah dari Kelurahan Tambora wajib tahu ya. Bahkan nanti kalau sudah perangkatnya sudah semua, masyarakatnya nanti semua ya Pak Nadiansa nanti mendapatkan juga pelatihan dan kalau bisa direkrut juga menjadi red card ya, sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan semua masyarakat kita mempunyai pengetahuan ya, kemudian tidak cuma pengetahuan, memiliki kemampuan untuk menanggulangi bencana, khususnya bencana kebakaran sejak dini, sehingga diharapkan tidak mengakibatkan bahaya kebakaran yang lebih besar ya, tidak menyebabkan banyak kerugian ya. Jadi sejak dini sudah bisa ditanggulangi. Itu harapan dari kita, karena memang Tambora itu identik dengan kebakaran ya. Mudah-mudahan ini agak-agak ini soalnya agak-agak pamali kalau kita ngomongin kebakaran di sini ya. Ya, jangan sering-sering ngomongin kebakaran di sini ya. Tapi alhamdulillah ya, sepengetahuan saya tingkat kebakaran di Tambora ini sekarang tidak menjadi yang pertama di Jakarta Barat ya. Ada kecamatan lain sekarang, Cengkareng sekarang yang menjadi urutan paling banyak kejadian kebakaran. Kita sudah semakin berkurang. Bagus itu, berarti ada perbaikan di sini. Sudah ada perbaikan. Itu mungkin peran serta dari teman-teman satgas yang ada di kelurahan-kelurahan dan juga kepedulian Bapak Ibu sekalian. Karena saya lihat memang grup WA itu dimanfaatkan sekali Pak Ardian ya, Pak Ardi ya, oleh teman-teman dari perangkat wilayah, dari RT RW untuk bisa menyampaikan kejadian-kejadian kecil ya, segera dilaporkan oleh teman-teman di lapangan kepada Pak Kasatgas ya, dan itu segera langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Satgas Damkar ya. Jadi sebelum kejadian itu membesar, teman-teman RT RW yang ini langsung melaporkan dulu. Jadi semua bisa dicegah dari awal. Itulah salah satu, ini saya bilang terobosan yang paling bagus juga menurut saya, adanya Satgas Gulkarmat itu, Satgas Damkar yang ada di kelurahan-kelurahan ya. Itu salah satu program yang menurut saya terobosan yang bagus, sama seperti waktu itu terobosan terkait adanya PPSU ya. Adanya PPSU itu terobosan yang bagus juga, sehingga di wilayah jadi segera dapat ditindaklanjuti ya hal-hal yang kaitannya dengan kebersihan, penanganan sarana dan prasarana. Begitu juga dengan adanya ada ular juga ya, pernah ya, ada ular langsung disikapi, ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Satgas Damkar. Untuk itu Bapak Ibu, mohon kegiatan ini dapat diikuti dengan baik ya, diperhatikan dengan seksama karena ilmu ini sangat mahal ya. Ini sangat mahal dan tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu ini ya. Tadinya yang bisa menguasai ilmu ini hanya teman-teman dari Damkar aja ya, tapi sekarang ini ditularkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama, dipelajari baik-baik, dan nanti tolong ditularkan ya, disampaikan, diedukasi juga kepada warga masyarakat yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian, supaya mereka juga tahu ya, bisa ya, mereka juga mampu ya, apalagi bagi tempat-tempat usaha yang ada di wilayah Bapak Ibu yang memang juga sudah diwajibkan memiliki APAR ya, supaya itu juga mendapatkan edukasi juga nanti dari teman-teman yang ada di wilayah. Nanti juga kalau bisa ke depannya teman-teman pelaku usaha itu boleh nanti perwakilan juga diundang Pak. Jadi mereka juga tahu nanti ya, karena biasanya yang punya usaha itu nggak tinggal di situ ya, yang biasanya tinggal di situ adalah ya karyawannya
ya, yang berhadapan langsung dengan kegiatan operasional di sana. Kalau terjadi apa-apa, karyawannya langsung tuh biasanya. Di situ memang ada tabung apar ya, tapi apakah mereka tahu cara menggunakannya kalau terjadi apa-apa? Ya itu kan juga perlu juga diedukasi juga mereka. Ya mungkin jangan cuma jadi pajangan atau hiasan doang, ketika terjadi apa-apa mereka bingung malah makainya seperti apa. Ya itu juga mungkin salah satu masukan juga Pak. Mungkin boleh 1-2 ya dilibatkan juga teman-teman dari pelaku usaha supaya mereka juga tahu bagaimana cara menanggulangi kebakaran dengan alat yang ada di tempatnya. Dan Bapak Ibu, yang terakhir saya juga mengingatkan bahwa kemarin juga kita sudah sempat mengumpulkan teman-teman RT dan RW ya, LPKDE pada saat pertemuan kewilayahan. Pak Ardiansa juga sudah menyampaikan ya, ada program yang namanya Gempar ya, sesuai dengan Ingup ya. Gempar jadi gerakan masyarakat mempunyai apa ya. Jadi kalau bisa ya setiap kita di rumah itu dihimbau untuk bisa mempunyai apar minimal yang nggak usah gede-gede lah ya, yang ukuran 2,5 kilo ke atas lah, 3 kilo ya, 3 kilo ke atas lah ya, supaya kita juga lebih merasa aman di rumah. Kalau terjadi apa-apa kita sudah punya senjatanya ya. Karena untuk ASN sendiri, ASN walaupun saya tinggal di DKI ya, saya tinggal di Tangerang, tetap wajib sesuai dengan instruksinya tersebut wajib mempunyai apar di rumahnya ya. Saya juga sudah pesan nanti ke Pak Ardiansa supaya dicarikan yang cocok buat ditaruh di rumah ya. Nanti Bapak Ibu sekalian juga tolong diedukasikan terutama kepada pelaku usaha tadi yang tadi saya sampaikan, harus mempunyai minimal 1-2 apar di tempatnya ya. Mungkin dari saya cukup sekian Bapak Ibu sekalian, nanti tolong diikuti dengan sangat teori dan prakteknya yang akan dilaksanakan di halaman kantor kelurahan ya. Dan tolong kalau ada yang ingin ditanyakan segera ditanyakan ya. Saya mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, jadi saya mohon maaf dan mohon izin ya, karena masih ada kegiatan lain, tapi nanti pasti akan didampingi oleh teman-teman Satgas Damkar yang ada di sini ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW kita siapa lagi yang bukan menjaga? Kalau bukan kita ya kita. Nah, dari Dinas Penanggulangan Kebakaran, kami dan kawan-kawan semua ingin membantu para warga kita hadir nawacita kita di dalam masyarakat agar masyarakat itu merasa oh ya pemadam hadir, benar-benar juga membantu juga mengedukasi juga, enggak saat datangnya di saat sedang ada kebakaran. Nah, kita hadir seperti ini di saat sedang adanya tidak ada kebakaran, kita mengedukasi para warga, kemudian cara pelatihannya, cara penanganannya, bagaimana cara penanggulangan pada kebakaran sebelum api itu besar ya. Maka ini mah nggak usah teori-teori ya Bapak Ibu ya. Jadi api itu kan terdiri dari 3 unsur ya, 3 unsur, yaitu adanya oksigen, kemudian adanya gas, kemudian adanya sumber panas. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, di wilayah kita, Kelurahan Tamboran, potensi bisa terjadinya kebakaran itu apa saja? Biasanya korsleting Pak. Korsleting listrik Ya. yang pertama, yang kedua Kompor jarang. gas bocor ya, rokok. Ada yang suka bapak-bapak pulang kerja merokok sambil tiduran? Ada. Banyak ya. Jadi saking capeknya sambil ngopi tiduran tadi lepas ngantuk, rokoknya jatuh ke kasur. Ya hindari ya perilaku negatif kita hindari. Nah, potensi tadi adanya korsleting listrik, kemudian kebocoran gas, berarti adanya di masyarakat sini ya. Ada ledakan tidak? Bahaya terjadinya ledakan di Kelurahan Kelurahan Tamboran. Ada? Ada potensi ledakan tidak? Tidak ada. Nah,
Kalau di Pertamina, pom bensin ada potensi ledakan. Oh, ada Pak, itu tabung gas. Tabung gas ada di sini. Ada, Pak Agen. Jadi potensi misalkan kita bekerja di migas ya Bapak Ibu. Pinggir kali Belandowa. Ada potensi namanya potensi kebakaran. Kedua adalah adanya potensi sebuah ledakan. Jadi ada dua potensinya. Bisa menyebabkan sebuah ledakan di Pertamina atau di migas, itu ada dua. Nah, kalau di dalam masyarakat Kelurahan Tambora itu adanya hanya listrik, kemudian LPG. Nah, bagaimana sih cara penanganan kita terhadap listrik kita? Bapak Ibu tahu listrik kita dalam keadaan baik-baik saja saat ini? Tidak. Tahu? Sedang keadaan baik-baik saja listriknya? Tidak. Tidak tahu. Karena masuk di dalam tembok. Ya, instalasinya. Kemudian di atas plafon. Apakah dalam kondisi baik-baik saja? Tidak tahu. Nah, bagaimana cara kita agar tidak tahu? Untuk menghindari kebakaran itu, apa yang harus kita lakukan? Iya, kasih aplaus buat ibunya. Mengganggu instalasi listrik yang sudah rusak atau sudah rusak, satu. Yang kedua, jangan menumpuk stop kontak. Ya, stop kontak. Yang kedua. Kemudian apa lagi? Barang-barang yang kita beli peralatan listrik harus SN. Ada yang suka beli yang 10.000 tiga? Ada ya. Yang penting begini katanya. Yang penting pasangan itu begitu kebutuhannya terpenuhi, sudah terpasang, bisa dialiri untuk listrik, untuk kipas angin, untuk ngecas HP, maka lupa untuk mengganti air. Bahan yang bukan SNI mudah terbakar. Biasanya seperti ini Bapak-Bapak. Jadi itu upaya-upaya di dalam pencegahan pada kebakaran listrik. Satu itu tidak boleh menumpuk stop kontak, kemudian mengganti instalasi kabel yang sudah susah. Yang ketiga, gunakanlah produk yang sudah SNI. Ya Pak ya, mulai saat ini. Karena kita beli barang yang biasa saja, maka hasilnya juga biasa saja, tidak awet. Ya. Beli barangnya yang bagusan dikit tapi aman buat rumah kita, buat anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak yang kecil ya suka pegang-pegang colokan ya, suka ya. Atau di saat mau ngecas HP, anak-anak sekarang sudah bermain HP sekarang. Nah itu adalah cara pencegahan pada kebakaran listrik ya. Itu tadi. Jangan menumpuk stop kontak. Kemudian mengganti kabel yang sudah rusak. Kemudian tiga produknya harus yang SNI yang bagus ya tentunya. Nah, kemudian kalau misal apa sih hubungan antara listrik dan gas Bapak? Di saat sudah terjadinya kebocoran gas, kenapa saya katakan ada hubungan antara gas dan listrik? Ada yang salah? Nyamber harus pendek. Harus pendek. Iya. Berarti gas itu mempunyai energi listrik. Enggak. Gimana? Ada energi panas, ada suhu panas dari listrik. Ada suhu panas dari listrik. Kemudian nyamber ke gas. Gas berarti dalam kondisi bocor. Nah ini sudah sering kejadian ya Bapak Ibu ya, pengalaman beberapa orang yang sudah mengalami. Jadi di saat terjadinya kebocoran gas, maka jangan sekali-kali menyalakan sumber panas apapun. Sumber panas itu apa? Satu, kompornya itu sendiri. Kemudian yang kedua, korek api. Kemudian listrik. Saya mau mengirim listrik ya, dimatikan, cetek. Nah, terjadi sebuah ledakan. Nah, itu yang terjadi. Hubungannya adalah kenapa bisa terjadi sebuah ledakan? Gas yang sudah bocor di dalam ruangan akan berkumpul di bawah plafon. Nah, kemudian saat menyalakan listrik itu ada bunga api ya Pak, ada bunga api. Seandainya saklar dicetak menjadi transparan,
Bapak itu kalau menyalakan saklar, cetak itu ada bunga api. Nah, itu adalah sumber panas. Maka sumber panas sebesar 0,05% daripada listrik itu mampu menjadi pemercik atau pemicu otomatis Pak ya, terjadinya suatu ledakan. Tadi teorinya ada bahannya apa? Bahannya gas. Ada oksigen di dapur kita? Ada. Kemudian ada sumber panas. Nah, tadi sumber panasnya adalah listrik. Nah, sumber panas tidak juga selain listrik. Misal begini Bapak Ibu, ada kebocoran gas, tiba-tiba sendok jatuh dari lantai 2 ke bawah ke dapur. Dapurnya kan kita udah keramik atau udah apa? Ya, itu begitu sendok jatuhnya ada percikan Pak. Kamu tidak ngapa-ngapain, nyalain listrik juga enggak, mati listrik juga enggak, nyalain korek juga enggak. Kok dapur kita meledak? Nah, ini ada pengalaman ya Pak. Jatuhnya sendok dari lantai 2 ke lantai dasar, ya, itu timbulnya suatu percikan. Karena sendok terbuat dari apa? Logam atau baja. Kemudian bertemu dengan batu, maka terjadi suatu percikan. Di saat gas bocor, maka terjadi suatu ledakan. Itu termasuk listrik statis Bapak Ibu ya. Itu listrik statis. Jadi kebakaran juga dipicu oleh listrik statis. Listrik dinamis Bapak Ibu. Listrik dinamis itu adalah listrik yang sudah ada rangkaian kabelnya. Sudah ada kabelnya, kemudian sudah ada listriknya. Nah, kalau listrik statis tanpa ada rangkaian kabelnya bisa menimbulkan suatu energi. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya, itu. Maka yang sangat paling bahaya di dalam masyarakat kita di Tambora adalah listrik statis. Orang-orang akan mengatakan konsleting listrik, hubungan singkat. Ada 3 istilah nih Bapak Ibu ya. Hubungan singkat, konsleting listrik, arus pen, sama tidak Bapak Ibu? Beda. Kalau awam sama, padahal beda. Beda ya Pak? Beda. Sampai sama kuda. Nah, itu listrik. Tapi orang-orang akan mengatakan seperti itu. Itu kebakaran kenapa? Konsleting listrik. Benar Bapak Ibu? Terjadi konsleting listrik. Jadi sebenarnya tidak konslet, tapi ada arus, ada listrik statis juga. Nah, itu bahaya daripada listrik. Nah, makanya kita sebagai pengguna listrik harus menggunakan energi listrik dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi ini adalah tentang listrik dan gas. Apalagi yang bisa menyebabkan kebakaran selain listrik dan gas? Tadi ada listrik statis, petasan, human error Pak. Human error gimana? Jualan bensin minum rokok Pak, human error. Jualan listrik sambil Jualan bensin. Ini jalan bensin sambil merokok. Ya, itu human error. Human error ya, dia tidak sadar bahwasanya dia sedang dekat-dekat dengan sumber atau bahan mudah menyala. Kayak udah menyala ya. Ya, saya ingatkan Bapak-bapak. Di sini ada 2 bahan, flammable sama combustible. Kalau combustible itu adalah bahan yang mudah terbakar. Kalau flammable adalah bahan yang mudah menyala. Contoh bahan-bahan yang mudah menyala: bensin, pertalite. Itu adalah bahan-bahan yang mudah menyala. Nah, bahan-bahan yang mudah terbakar itu apa? Konveksi Pak. Kayu, tisu, apalagi kain, plastik. Ya, kita bedakan ya, Bapak ya. Jadi bahan yang mudah menyala dan bahan yang mudah terbakar. Kalau yang mudah menyala, berarti rating apanya harus tinggi. Rating apanya yaitu daya padam apa harus besar. Bapak Ibu jualan pom bensin ini, apanya jangan 3,5 kg. Karena begitu terbakar akan terbakar
semuanya, maka apart 3,5 kilo tidak akan mampu untuk memadamkan kebakaran itu. Maka harus menggunakan apart yang lebih besar. Jadi ini adalah fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat tentang penyebab-penyebab daripada kebakaran. Fenomenanya seperti itu, Pak. Nggak cuma di Tambora, di Malaka pun sama, di Jembatan Besi pun sama. Ada yang mengusulkan, Pak, itu kabel PLN itu kenapa nggak diganti ya? Padahal umurnya sudah melebihi. Ya, di Fatmawati juga sering Bapak Ibu, sering terjadinya konsleting listrik gara-gara kabel listrik, kabel PLN. Saya sudah mengusulkan waktu rapat di kecamatan bahwasannya Pak Camat mohon izin, ini kabel-kabel yang ada di dalam masyarakat ini sudah mulai rapuh. Ya. Perawatan menurut PUIL katanya kabel itu adalah 10 tahun. Dan kabel-kabel yang ada di dalam masyarakat ini yang terpasang di tiang listrik sampai ke rumah masyarakat kan lebih dari 10 tahun ya. Nah ini kemarin kami sudah usulkan Bapak, biar warga Tambora aman dari bahaya kebakaran listrik. Karena apa? Begitu terkonslet atau terbawa angin, itu adalah keberhasilan kita, Bapak Ibu. Karena kita sudah mengedukasi, sudah bersosialisasi, sehingga warga di saat ada kebakaran mampu memadamkan. Berarti apa yang kita sampaikan itu warga sudah bisa, warga sudah mampu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya kebakaran kecil saja Bapak Ibunya bingung, kemudian nggak bisa memadamkan, apa yang terjadi? Semakin besar, siapa yang rugi? Semuanya. Kita sebagai petugas akan melaksanakan tugas kita, yaitu melaksanakan pemadaman. Tetap yang susah, yang payah adalah warga. Maka dari itu kita ciptakan dengan pemberdayaan masyarakat, dengan bersosialisasi seperti tatap muka, agar warga juga bisa. Mungkin itu Pak ya. Jawaban saya cukup. Kalau misalkan sudah cukup, kita langsung latihan Bapak Ibu ya. Ini kita jadi materi praktis saja. Sebelum kita latihan, Bapak Ibu bisa berdiri dahulu. Yuk kita berdiri dahulu biar semangat. Coba masih ingat apa enggak? Semangat pagi. Yang semangat pagi. Yuk pagi. Dari ibu yang cantiknya, mas-mas yang gantengnya, bapak-bapak yang gagahnya harus semangat Bapak. Kita harus selalu ciptakan hati kita yang happy Bapak Ibu. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, kita harus happy. Ya, kita harus happy. Saya juga bermasalah tapi saya harus happy. Apa kabar? Luar biasa. Semangat pagi. Bisa ya. Nah sekarang kita ice breaking dahulu Bapak Ibu ya. Kita ice breaking dahulu. Ini ice breakingnya pasti Bapak Ibu sudah tahu. Kalau saya katakan, ikuti kata-kata saya Bapak Ibu ya. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Kalau misalkan sapi, kuda, sapinya ada berapa Bapak Ibu? 3. 1. Berapa? 1. Cluenya adalah ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Sapi, kuda. Sapi, kuda. Kudanya ada berapa? Kudanya 5. Berapa? 5. Kan kata Bapak ikuti kata saya. Iya. Ikuti tadi. Ya. Kata yang terakhir. Kudanya ada 3 Pak. Kudanya ada berapa? Oh, 4. Cluenya ada ikuti kata-kata saya, berarti kudanya ada berapa? Itu jawabannya. Ya, ikuti kata-kata saya. Ya, kita sekarang senam jadi dahulu ya. Kita tentangan tangan ke depan ya sambil ya terus semangat yuk. Kita remas-remas ke atas. Kayak dulu ya. Sambil karena ibu-ibu tadi habis di sana. Karena ibu-ibu bapak tadi habis
habis duduk. Kita biasa gerakan tangan kita biar tidak kaku ya, karena semakin tua semakin kaku. Semakin tua semakin kaku. Maka kita harus merentangkan tangan kita ya. Ke atas. Ke depan. Digerakkan 1, 2, 3, tangan ditarik ke atas, kemudian teriak. Oke. Kalau habis ini langsung ke bawah, langsung pelatihan. Terjadi seperti ini, kira-kira penanganan pertama apa? Oke, regulator, bagian, yang pertama. Selasa 3 Juni 2025 kita laksanakan kegiatan pembentukan dan pembinaan anggota Redkar di tahun 2025. Tahun 2024 yang sudah kita laksanakan juga di Kelurahan Tambora ini, karena untuk menimbang Kelurahan Tambora ini wilayahnya juga sangat padat juga ya, yang terdiri dari 7 RW, 59 RT. Nah, inilah akan kita bina orang-orang anggota Redkar ini yang adanya di tengah masyarakat. Nanti ini mewakili masing-masing dari RT dan mewakili dari RW, maka tersebar kita mudah-mudahan ada solusi ini terkait dengan pencegahan dan penanggulangan dini terkait bahaya kebakaran, karena nanti para anggota Redkar ini yang akan selalu memantau apabila ada kejadian atau keadaan darurat, mereka yang akan pertama dan yang ada di tengah-tengah masyarakat, tapi utamanya lebih ke pencegahan kebakaran. Jadi kita pemberdayaan masyarakat ini lebih ke pencegahan, karena apa, kebakaran ini memang 80% human error atau kelalaian kita, makanya terobosan solusi pemberdayaan masyarakat ini kita laksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan semua RW akan kita laksanakan untuk seluruh Kecamatan Tambora. Nah, ke depan ini juga akan mendukung program Bapak Gubernur terkait dengan Ingup nomor 5 2025 ini terkait gerakan masyarakat mempunyai APAR.
Jadi penyebaran apar di tengah-tengah masyarakat supaya cepat tercapai, selain dari aset dari Damkar, kita melaksanakan induk gubernur ini supaya tengah-tengah masyarakat mempunyai apar, karena apar ini adalah senjata yang paling ampuh, paling baik saat ada kejadian kebakaran semenjak api awal atau api dini. Ini kegiatan hari ini. Selanjutnya nanti di kelurahan-kelurahan lain di Kecamatan Tambora akan kita laksanakan di tahun 2025 itu kita ada 8 titik kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bukti Tambora. Dengan adanya kegiatan pendidikan kali ini, saya mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh teman-teman Karmat memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat wilayah yang ada di Kelurahan Tambora, agar mereka mempunyai pengetahuan dan mempunyai kemampuan dapat menanggulangi bencana, khususnya bencana kebakaran yang ada di wilayah. Dan kegiatan ini dilaksanakan oleh teman-teman Damkar sangat rutin, ya hampir setiap tahun kita melaksanakan kegiatan pembentukan relawan Damkar ini. Yang kedepannya saya harapkan teman-teman dari Damkar tetap dapat melaksanakan kegiatan yang positif ini, dan kalau bisa lebih diperbanyak lagi kegiatan-kegiatan pelatihan dan edukasi pada masyarakat ini, agar kedepannya wilayah kita itu dapat lebih baik lagi dan jauh dari adanya bencana kebakaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan oleh pemadam kebakaran guna meningkatkan peran serta dari masyarakat untuk pencegahan, pemadaman dini, dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat semua. Dan ini masuk ke Perda nomor 8 tahun 2008. Pemadam kebakaran Kalau bukan kita yang tulis siapa lagi? Betul Pak, Bu?